Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada hari ini adalah Minggu Kebangkitan yang kita percaya Jumat yang lalu sudah kita lakukan ibadah Jumat Agung. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, spesial bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Sebelum kita memulai ibadah kebangkitan kita, hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman yang menjadi kegiatan kita, bahkan beberapa penundaan kegiatan yang dilakukan sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah gereja tetap berjalan dengan konsep Church at Home. Jadwal ibadah kita live ada 3 kali, jam 9 pagi, jam 11, dan jam 16 sore. Kita berharap semua jemaat di rumah bisa bergabung, mulai bergabung di YouTube channel dengan on time dan bisa beribadah dengan nyaman. Yang kedua, kegiatan komsel dan ibadah doa sementara diliburkan. Tetapi kegiatan Bible Study akan dimulai setiap hari Selasa malam pukul 20 dengan aplikasi Zoom Meeting. Jemaat akan mendapatkan detail broadcastnya pada hari tersebut disertai meeting ID dan password. Yang ketiga, persembahan sebagai bahan dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai yang tertera di layar Anda, ataupun bisa diantar ke gereja secara kolektif. Yang keempat, follow Instagram kami @RPCC Church Medan untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Yang kelima, saudara sekalian, terima kasih sudah mengambil bagian menjadi berkat bagi lokal hospital rujukan COVID-19 di Kota Medan. Pada hari Selasa, tanggal 7 April yang lalu, kita sudah mengantarkan sejumlah APD berupa Hamzat Sweet Seritex, masker N95, hand sanitizer dan vitamin ke Rumah Sakit Bunda Tamrin dan Mitra Medika. Saudara sekalian, kita terus mendukung program pemerintah, gereja-gereja dan masyarakat dalam aksi We Care, bersatu melawan virus COVID-19. Oleh karena itu, kami tetap menerima donasi berupa uang ataupun barang yang diperlukan para medis. Donasi yang Bapak Ibu berikan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Yang keenam, untuk keterangan lebih lanjut atau pertanyaan mengenai program gereja kita, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita memulai ibadah kita ini, kita percaya kebaikan Tuhan ada bersama dengan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kami sebagai umat Tuhan. Karena hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat yang lalu Tuhan, kami sudah memperingati, merayakan kematian-Mu Tuhan. Disalib, Engkau nyatakan kasih-Mu. Disalib, Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini, pada hari yang ketiga, kami merayakan kebangkitan Tuhan kami. Tuhan kami yang hidup, yang kami rayakan hari ini sebagai sukacita yang besar bagi kami orang-orang percaya. Dan biarlah hari ini Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan yang ada di rumah merasakan kebangkitan Tuhan. Ada sukacita, semangat bagi setiap kami. Ada harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Jemaat yang di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya, Dia sungguh baik bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, oh.
to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan bagi Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Kau telah buktikan kasih-Mu bagi kami. Kami rindu untuk lebih lagi menyembah-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Yesus. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Yesus, tempatku berharap. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selama
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah hormat Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama. Dia Yesus telah bangkit bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, oh hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan mengangkat tanganmu katakan, bagi Dia. Dia berikan pengagungan, penghormatan bagi Dia. Bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan pengagungan, penghormatan bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta
Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagimu ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang hari ini kami peringati kebangkitannya dari kematian. Satu jaminan bagi kami orang yang percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kematian dan atas hidup kami. Biarlah pujian kami Kau sempurnakan ya Bapa, sehingga hidup yang harum yang berkenan di hati-Mu. Bapa, kami juga akan dengar firman-Mu, biar Roh Kudus menolong kami bersama-sama untuk memahami apa yang Tuhan inginkan kami pahami. Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu secara khusus, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memuji Tuhan karena hari ini selain hari Minggu, kita juga rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Paskah, hari di mana Yesus lepas dari kematian sebagai satu jaminan juga, sebagaimana Yesus mengalahkan kematian. Maka kita juga orang-orang yang percaya kepada Dia, kita juga dibebaskan dari kematian, dari maut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Jumat yang lalu kita rayakan Jumat Agung tentang peristiwa kematian Yesus. Dan di sana saya sudah sampaikan kepada kita mengapa Yesus mau disalibkan. Dan hari ini saudara, dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, saya juga ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Allah. Mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Saudara-saudara, secara umum orang mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali ke Alkitab, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Justru kematian itu memulai sebuah kehidupan yang baru. Oleh karena itu hari ini kita coba belajar mengapa Tuhan Yesus harus bangkit. Sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Yang hari ini kita rayakan hari kebangkitannya. Orang mengatakan kebangkitan adalah hari kemenangan. Ketika Yesus menang atas kematian. Saya ingin mengajak kita setidaknya untuk melihat 3 hal hari ini sebagai sebuah alasan mengapa Yesus harus bangkit. Yang pertama adalah dari Roma 6 ayat 9, bahwa di sana dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan maut. Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sudah jelaskan pada hari Jumat yang lalu bahwa maut yang dimaksud di sini, kematian yang dimaksud di sini bukan sekedar mati secara jasmani. Tapi maut yang dimaksud di sini adalah kematian yang kekal sebagai akibat dari dosa. Upah dosa ialah maut. Lawan dari hidup yang kekal. Nah, Yesus dalam kebangkitannya dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mengapa hal ini perlu bagi kita untuk memahaminya, bahwa maut adalah salah satu yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tadi sudah saya katakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut tidak hanya bicara kematian secara jasmani, tapi maut bicara kematian yang abadi atau orang katakan neraka.
Tetapi kalau dikatakan di sini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, itu sama dengan bahwa kematian Tuhan Yesus juga membebaskan manusia dari maut, dari kematian yang kekal, dari neraka. Bahkan saudara, kalau lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26, menarik ketika Rasul Paulus berani mengatakan begini, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara mungkin bertanya, mengapa dikatakan musuh yang terakhir? Karena dalam hidup ini ada banyak sekali pergumulan dalam hidup. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 15, di sana juga dengan penguasa-penguasa yang ada di bumi ini. Penguasa-penguasa yang menjadi gangguan bagi hidup manusia. Kuasa-kuasa yang merebut sukacita saudara. Kuasa-kuasa yang membuat engkau menderita. Itu dikalahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah maut, yaitu apa? Kematian yang kekal. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya bertanggung jawab untuk kehidupan masa kini, tapi Tuhan Yesus juga bertanggung jawab sampai kepada kekekalan. Sehingga dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sekali lagi, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Jadi saudara-saudara gak perlu khawatir, gak perlu takut dengan hidup ini. Kematian itu adalah sebuah akhir dari kehidupan jasmani. Tapi sekaligus juga sebuah awal dari kehidupan yang abadi. Karena Allah mengalahkan maut. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa Yesus harus bangkit? Karena kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi kita akan adanya kebangkitan orang percaya. Sekali lagi, kebangkitan Yesus menjadi jaminan akan adanya kebangkitan orang percaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara-saudara, artinya begini. Sebenarnya dari sejak awal, bahkan sebelum Yesus dibangkitkan, sudah ada dalam Alkitab dijelaskan bahwa setelah orang mati, pada waktunya juga akan dibangkitkan. Tidak peduli apakah dia mati dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan, semua dibangkitkan. Hanya bedanya adalah kalau orang mati di luar Tuhan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Nah, itu dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kalau orang yang percaya dibangkitkan bukan untuk masuk kerajaan maut, tapi masuk kepada kerajaan yang kekal, yaitu sorga. Nah, saudara, itulah sebabnya dikatakan di sini, kebangkitan itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian, kebangkitan adalah sebuah kepastian. Saudara-saudara, walaupun kadang-kadang hari-hari ini kadang kita orang Kristen salah memahami arti kebangkitan. Kita masih berpikir orang yang sudah mati dan dikuburkan, satu ketika dia akan bangkit dengan tubuh yang sama. Sebenarnya tidak. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Coba kita belajar dari ayat Alkitab ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44 dijelaskan begini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Lihat. Sekali lagi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Lihat. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah
yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saudara lihat, perhatikan sekali lagi baik-baik. Yang ditaburkan atau yang dikuburkan itu adalah tubuh yang binasa. Tetapi yang dibangkitkan nanti adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi bukan tubuh ini lagi. Lihat juga, yang ditaburkan itu adalah tubuh yang hina. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Yang tidak mungkin binasa lagi. Yang ketiga dikatakan, yang ditaburkan tubuh yang penuh kelemahan. Tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh yang penuh kekuatan. Kuncinya lagi lihat di sini, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi saudara, janganlah saudara berpikir bahwa yang dikuburkan itulah suatu ketika akan dibangkitkan. Tidak, saudara. Karena tubuh yang itu adalah tubuh binasa. Tubuh yang seperti itu adalah tubuh yang memang harus kembali menjadi tanah. Karena Alkitab tegas mengatakan, tubuh yang bersumber dari tanah, debu dan tanah akan kembali menjadi tanah. Sehingga dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, yang dibangkitkan bukanlah tubuh yang sudah menjadi debu dan tanah, tapi tubuh rohaniah kita. Kalau kita coba bandingkan saudara dalam 2 Korintus pasal yang keempat dan pasal yang kelima, Rasul Paulus mengatakan begini, kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya apa? Tubuh ini. Allah sudah menyediakan tempat kediaman di sorga. Tempat kediaman apa? Roh kita. Jadi tubuh ini memang harus ditinggalkan. Jadi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus menjelaskan akan hal ini. Bahwa tubuh yang binasa ini memang harus ditinggalkan. Dan kita akan bangkit dengan tubuh rohania. Amin, saudara. Bahkan dalam ayat 45 sampai 47 dalam 1 Korintus 15 juga dikatakan seperti ada tertulis. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akan menjadi roh yang menghidupkan. Amin, saudara. Jelas? Adam menjadi makhluk yang hidup. Artinya apa? Semua kita yang hidup ini keturunan Adam. Tetapi Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Roh yang beri kehidupan yang abadi. Roh yang memberikan kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal. Lihat, tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Yang mula-mula yang alamiah, kita lahir secara fisik, secara alamiah, kita semua lahir. Tapi satu ketika kita akan mati. Dan setelah roh kita ini yang akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara? Jelas. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Tapi manusia kedua berasal dari sorga. Dibedakan, saudara. Debu dan tanah. Tubuh ini debu dan tanah. Sehingga harus kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi ada waktunya. Ketika roh Tuhan menghidupkan kita, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini hal yang kedua. Sebagai sebuah jaminan akan adanya kebangkitan orang mati. Sekali lagi, sebagai satu jaminan akan adanya kebangkitan orang mati. Kalau yang pertama tadi saya katakan bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Yang kedua, sebagai sebuah jaminan akan adanya kebangkitan orang mati, khususnya bagi orang percaya untuk hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, kalau saudara tak ingat dalam Yohanes pasal 14, ketika Yesus bicara tentang kematiannya, dia akan kembali ke rumah Bapaknya di sorga, murid-murid menjadi sedih. Tapi Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, karena aku akan kembali kepada Bapa.
supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Saudara-saudara, di sini Yesus sedang bicara sebuah tempat ideal bagi kita. Dunia bukan tempat ideal. Dunia tempat kita menderita. Kondisi sekarang saudara tahu, semua orang ketakutan. Sangat menyedihkan, sangat mengerikan memang dalam kondisi sekarang. Saudara bisa bayangkan, kadang-kadang kita merasa tidak adil dengan hidup ini. Mengapa orang yang harus meninggal dalam kondisi sekarang karena COVID-19 ini harus diperlakukan seperti itu? Kenapa? Karena memang manusia hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Tapi saudara-saudara, itulah yang namanya tubuh jasmania. Itulah yang namanya kehidupan. Kehidupan. Tapi saudara-saudara, tubuh rohania enggak seperti itu. Tubuh jasmania harus meninggalkan bumi ini. Karena itu hal yang ketiga saudara, mengapa Yesus harus bangkit? Mengapa Yesus harus bangkit? Lihat, memberikan kuasa bagi orang percaya. Ini yang saya suka katakan sebagai sebuah berkat khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara tidak boleh hanya percaya pada kebangkitan Yesus. Harus dimulai dengan percaya kepada kematian Yesus. Karena kematian Yesus itu menyelesaikan maut. Karena kematian Yesus menyelesaikan dosa yang membatasi hidup kita. Sehingga ketika saudara percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, maka saudara akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita bicara kebangkitan, itu kan setelah kematian. Setelah kematian. Dengan kata lain, kalau kita bicara kebangkitan, itu kan bicara masa yang akan datang. Tapi kita sedang menghadapi kenyataan di masa kini. Kesulitan hidup kita alami di masa kini. Sakit penyakit kita alami di masa kini. Jadi apa manfaat, apa dampak, apa keuntungan kebangkitan Yesus bagi kita yang hidup pada masa kini? Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di mana? Dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia. Sekali lagi, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara lihat, ini janji Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa kuasa yang dijanjikan bagi saudara adalah kuasa juga yang bekerja dalam hidup Yesus, yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Saudara nggak usah khawatir hari-hari ini dengan apapun. Sementara kita, selama kita menyadari bahwa ada janji Tuhan akan kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa yang luar biasa, kuasa yang sudah terbukti dan teruji, membangkitkan Yesus dari antara kematian. Rasul Paulus mengenai kuasa yang sama juga menjadi janji bagi kita hari ini. Saudara, berbagai pergumulan mungkin mulai saudara pikirkan hari-hari ini. Minggu lalu saya katakan, tetaplah hidup beriman. Iman adalah dasar, iman adalah bukti. Iman itu tidak hanya bicara masa lalu, percaya akan yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Tapi iman juga bicara masa depan, akan apa yang Tuhan inginkan terjadi pada hidupmu di masa depan. Pertanyaannya adalah, apa yang kau inginkan di masa depan? Itu saya katakan pada minggu lalu, saudara. Dan hari ini, itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Karena ada kuasa yang ditawarkan bagi kita. Kuasa yang bekerja dalam Yesus Kristus, yang kekuatannya sudah teruji, sudah terbukti dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu, kuasa Roh Kudus, dijanjikan bagi kita hari ini. Oleh karena itu saudara yang kasihi Tuhan, pergumulan seberat apapun yang kau pikirkan hari ini, ujian seberat apapun yang kau berikan hari ini, engkau harus tetap yakin
Aku punya kuasa kebangkitan. Aku punya kuasa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian. Karena itulah saudara, pada hari kebangkitan, gereja mula-mula mereka merayakan dalam sebuah ibadah. Yesus dibangkitkan pada hari pertama di minggu itu. Dan dari situlah akhirnya orang-orang Kristen dari sejak abad pertama, setiap hari pertama setiap minggu, mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Untuk mengatakan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang bangkit. Kami punya Tuhan yang mengalahkan kematian. Kami punya Tuhan yang menjanjikan kuasa bagi kami. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama juga dijanjikan bagi saudara, bagi saya hari-hari ini. Saudara tidak boleh dikuasai oleh ketakutan saudara. Saudara nggak boleh dikuasai oleh kekhawatiran saudara. Saudara nggak boleh dikuasai oleh penyakit saudara. Saudara tidak boleh terintimidasi dengan masalah-masalah ekonomi saudara. Karena engkau punya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati sekalipun. Maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong engkau dalam kesulitanmu. Amin saudara. Amin. Ada satu lagu pujian saudara. Yang lagu ini secara jujur tahun lalu saya dapatkan ketika belajar surat Efesus. Menyadarkan saya bahwa sesungguhnya ada satu kuasa yang dijanjikan Tuhan bagi kita seperti ayat ini. Kuasa yang akan menyertai kita sampai kapanpun, dalam kondisi apapun. Oleh karena itu biarlah jadi doa kita hari ini. Supaya Tuhan berikan kita kuasa itu. Supaya Tuhan berikan kita roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal Bapa dengan benar. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan juga diberikan Tuhan kemampuan untuk merasakan begitu dahsyatnya betapa hebatnya kuasa yang bekerja dalam diri kita dalam masa-masa sulit ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Berikan kami Bapa roh hikmat dan wahyu. Berikan kami Bapa roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal-Mu dengan benar, dan jadikanlah Bapa mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan dalam panggilan-Mu. Katakan lagi, berikan kami Bapa. Jadikan ini jadi doa kita. Berikan kami Bapa roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal-Mu dengan benar, dan jadikanlah Bapa mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagiku yang percaya, yang telah Kau tentukan dalam Yesus Tuhanku. Betapa hebat kuasa-Mu bagiku yang percaya, kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Betapa kemuliaan bagiku yang percaya, yang telah Kau tentukan dalam Yesus Tuhanku. Betapa hebat kuasa-Mu bagiku yang percaya, kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Saudaraku, mari lihat Yesus yang bangkit. Dia mengalahkan maut sebagai jaminan bahwa kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga,
bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, kuasa itu juga diberikan bagi kita dalam masa-masa sulit ini. Sebab itu saudara, saya ajak berdiri. Mari katakan sebagai doa, berikan kami Bapa. Berikan kami Haleluya. Bapa, roh hikmat dan wahyu, untuk dapat mengenal-Mu dengan benar. Dan jadikanlah Bapa mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya, Betapa kayanya kemuliaan bagiku yang percaya, yang telah Kau tentukan dalam Yesus Tuhanku. Betapa hebat kuasa-Mu bagiku yang percaya, kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Betapa kayanya kemuliaan bagiku yang percaya, yang telah Kau tentukan dalam Yesus Tuhanku. Betapa hebat kuasa-Mu bagiku yang percaya, kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Betapa kayanya kemuliaan bagiku yang percaya, yang telah Kau tentukan dalam Yesus Tuhanku. Betapa hebat kuasa-Mu bagiku yang percaya, kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Kekuatan kuasa-Mu lebih tinggi dari semua yang ada. Haleluya! 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya! Bapa, hari inilah hari sukacita bagi kami. Kebangkitan Yesus meyakinkan kami akan banyak hal. Bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Bahwa karena kebangkitan kami pada waktunya untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bahkan di hidup ini sekalipun Tuhan berjanji berikan kami kuasa untuk mengatasi semua kesulitan kami. Berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami lemah. Dalam kelemahan kami ingatkan kami bahwa punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yang sudah bangkit. Yang sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah para jemaat yang mendengarkan berita baik ini Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami bersama-sama. Supaya iman kami dibangun, iman kami dibangkitkan. Bapa, dalam kondisi sulit kami berdoa. Berkati semua jemaat Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Lindungi, jagai jemaat-Mu Bapa. Kami tetap meyakini tahun ini tahun perlindungan Tuhan bagi kami. Tahun penjagaan Tuhan, tahun penyertaan Tuhan bagi kami. Bapak, kami juga berdoa bangsa negara kami Indonesia. Jagai, lindungi bangsa ini Bapak. Bebaskan, pulihkan bangsa ini Bapak. Para pemimpin kami dijaga, dilindungi dan diberkati Tuhan. Biar mereka memimpin dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Bila negeri ini keluar dalam kondisi krisis ini.
Berkati kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam. Biar damai sejahtera, keamanan, ketentraman juga terjadi di kota ini. Jaga lindungi kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akhiri ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Menyertai keluarga kami, menyertai seisi rumah kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati karir kami, memberkati juga usaha kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah minggu ini dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun tidak akan menimpa engkau. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kau hari ini dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan, bahkan besok sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Mari bersama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Come on. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Coba Tuhan bersama-sama.
good to you and me. He is so good to